Baik, Silakan. terima kasih Mbak Ninit. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Nurus Begi beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu tim pengembang dan tim reviewer PPK Ormawa 2025. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua pada hari ini, pada siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan untuk koordinasi terkait dengan pelaksanaan Abdi Daya tahun 2025, di mana pada saat ini untuk adik-adik mahasiswa sedang mengimplementasikan programnya sehingga nanti dalam waktu dekat kami juga akan melakukan PKP yang selanjutnya nanti akan kami rekomendasikan untuk bisa ikut di Abdi Daya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan Abdi Daya tahun ini tentunya ada beberapa perbaikan atau penyesuaian dengan beberapa kondisi, dan kemarin seperti yang juga sudah dibahas oleh tim, baik oleh tim pengembang dan tim reviewer, agar pelaksanaan Abdidaya pada tahun 2025 nanti bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk itu kami pada kesempatan hari ini ingin melakukan koordinasi awal dengan tuan rumah, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana pada pelaksanaan Abdidaya tahun 2025 ini nanti bersamaan dengan pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI itu Bapak Ibu ya. Oh, Nah ya. ini barangkali ini nanti akan kami lakukan secara bersamaan, walaupun ini timnya Bu Olin sebenarnya belum bergabung, Sudah tapi ada Pak Kino. secara udah bergabung alhamdulillah. Namun secara jadwal memang kami sudah samakan jadwalnya sehingga nanti kegiatan Abdidaya dan KKI tentunya akan menambah semarak ya pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, tapi sekali lagi nanti sekiranya ya terkait dengan bantuan, terus terang kalau untuk bantuan KKI sepertinya juga karena kondisi yang terbatas sudah diputuskan ada berapa nanti kami minta RAP-nya bisa disesuaikan. Kemudian untuk yang Abdi Daya, barangkali nanti kami minta bantuan Mbak Ninit. Ada komponen-komponen anggaran yang ya sekiranya bisa kami akomodir menggunakan anggaran dari Demawa ya, kami keluarkan dari bantuan yang ada supaya ini juga mengurangi eh, ya ibaratnya beban ya dari perguruan tinggi penyelenggara. Misalnya nanti ya. Untuk tiket, kemudian akomodasi dan honor tim Abdi Daya atau reviewer atau penilai Abdi Daya barangkali nanti akan kami upayakan ditanggung dari Bilmawa gitu ya. Sehingga itu nanti dikeluar. Kalaupun nanti ada rencana masuk di RAB, Abdi Daya mau nanti dikeluarkan karena itu nanti akan kami akomodir. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Ninit, Bapak Ibu semuanya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi Abidaya 2025 resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugino atas pengantarnya. Selanjutnya Pak Nur Sebegi, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Mbak Ninit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sesepuh ini Pak Sukino selaku Pokja kalau di kementerian, kemudian eh, Prof Parmin, para juri, kawan-kawan dari Belmawa, ini kelihatan ada Mbak Ninit, Mas Beben, Mbak Rosa, Mas Gilang, coba lagi nanti ada Bu Karolin dan yang lain-lain Mbak Yandri, senior, sangat senior kita ini,
Prof. Didin, alhamdulillah bisa hadir yang dulu selalu mengawal kegiatan-kegiatan bersama Pak Kino di Belmawa. Nah, tentu ini kita tunggu petuah-petuahnya dan kawan-kawan semua panitia lokal yang hadir di Zoom ini yang saya banggakan. Pertama, tentu mari kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini mungkin koordinasi yang ketiga kita bisa hadir pada kondisi sehat walafiat. Tentu yang pertama kemarin saya mohon maaf ya Mbak Ninit karena undangan tiba-tiba sementara kami perjalanan ke Semarang memenuhi undangan panitia Pomnas. Ketika di jalan sinyal kurang bagus sehingga yang hadir adalah Pak Kepala Biro sama pimpinan kesekretariatan dan panitia Abdidaya yang pada hari Jumat minggu yang lalu hadir mengikuti rapat Zoom meeting ini. Yang kedua tentu terima kasih sekali tadi apa yang disampaikan Pak Kino terkait dengan rasionalisasi kegiatan, selalu mempertimbangkan segala sisi sehingga setiap perubahan-perubahan ya kita senang karena Pak Kino selalu melihat potensi yang uh, objektif, mana yang penting juga perlu ditangani. Ya, sekali lagi seperti dulu ketika kita ada kesulitan tertentu karena kita juga ingin pelaksanaan kegiatan di Belmawa ini semarak, menarik di publik, menjadi pembelajaran yang baik dan memberi motivasi kepada anak-anak. Jadi suasana yang gembira namun tidak mengurangi kualitas. Nah, sehingga kemarin saya mohon maaf sekali dan sekarang ini. Nah, kesiapan panitia sebelum nanti dilanjutkan tentu kami ingin menyampaikan karena tadi Pak Sukino juga menyampaikan ada kolaborasi, maka ini bagian dari amanah Pak Menteri waktu itu yang didampingi Pak Dirjen dan Pak Wamen. Bagaimana kita membuat kegiatan yang ya kolaboratif lah antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain agar supaya maknanya juga meningkat. Oleh sebab itu, saya mengawali mungkin yang tadi Google-nya di-share Mbak Ninit ya. Nanti gambarannya sebelum nanti panitia juga melengkapi tahapan kegiatan yang setidaknya untuk pembuka awal panitia siapkan itu terkait dengan ya logo yang disiapkan panitia. Dari KKI kami Pak Kino sudah selalu koordinasi sampai ke teknis ya karena dicek lapangan juga kesiapan venue dan lain-lain. Nah memang kalau Abdidaya ini Pruluh sudah kita ikuti pertama yang dulu dengan kawan-kawan dari Belmawa, yang kedua kemarin mulai dari teknis penyelenggaraan dan sekarang ini. Nah mungkin kami juga menyampaikan tentang logo yang akan kita tampilkan. Di-share Mbak Ninit ya? Iya, Pak. Bisa share, Pak. Mulai dari logo di depan, naik. Ya kurang besar. Nah ini dibesarkan. Nah, logo kita nanti sebagai maskotnya ya ini. Ini yang kita maknai itu adalah kalau dari depan itu filosofi logo karena kolaborasi ini ada KKI dan Abdidaya. Makanya ya gambarnya ada wujud sebagai tokoh dan wujud sebagai karena temanya KKI adalah kapal transportasi. Maka filosofinya adalah ini memvisualisasikan sosok seekor singa karena Malang adalah Singoedan yang karismatik yang berdiri tegap di atas gulungan ombak, mengenakan udeng dan pakaian adat Jawa Timuran, sambil memegang bunga wijaya kusuma dan sebuah miniatur kapal penumpang. Setiap elemen yang dihadirkan tidak sekedar ornamen visual, melainkan menyimpan makna yang mendalam yang mencerminkan sinergi antara semangat pengabdian masyarakat dan inovasi teknologi maritim. Kehadiran logo ini menjadi lambang dari semangat mahasiswa Indonesia yang berbakat pada budaya lokal, namun siap menatap masa depan
dengan karya dan pengaruh nyata bagi masyarakat. Nah, ini logo KKI-nya ya itu, kemudian singa jadi lambang keberanian, ya gerak, kemudian visioner, penuh daya juang. Nah, jadi menjadi representasi mahasiswa yang tidak hanya hadir sebagai pelaksana, tetapi pemimpin yang siap mengarahkan perubahan sosial dan menjawab tantangan zaman. Sosoknya ini memungkinkan mahasiswa dalam menghadapi berbagai rintangan, sekaligus kesiapan untuk memimpin pengabdian dengan keteladanan dan semangat juri. Udeng ini ya karena bermotif merah emas menyiratkan semangat perjuangan yang membara setiap kemuliaan dalam setiap tindakan pengabdian. Jadi pakaian beskap juga menggambarkan karakter mahasiswa yang santun, berwibawa, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Bunga Wijaya ini sebagai membawa harapan. Ini untuk menggambarkan bahwa pengabdian mahasiswa bukan sekedar rutinitas tetapi tindakan mulia yang mampu memberi dampak besar meski kadang tidak kasat mata. Jadi pengabdian yang dilakukan melalui Ormawa adalah sebagai mekarnya bunga. Nah, jadi secara singkat, tenang tapi menginspirasi. Kemudian miniatur kapal yaitu adalah karena kita harus melambangkan kebersamaan, daya jelajah, dan keterlibatan sosial. Sehingga kapal bisa membawa banyak orang dan berlayar bersama menuju tujuan yang sama. Mencerminkan bahwa kegiatan Ormawa tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui gotong royong, kolaborasi, semangat menyatukan potensi untuk memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, kapal juga melambangkan arah dan tujuan, sehingga mahasiswa bukan hanya dituntut untuk bergerak, tapi juga ada arah gerakan untuk perubahan sosial yang terukur dan berdampak luas. Kapal adalah kendaraan ide dan gagasan yang membawa orang-orang menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Ombak tentu ini adalah setiap mahasiswa ke depan tidak hanya berjalan tapi harus mampu menjelajahi ombak. Jadi ombak bukan menjadi hambatan tapi memang harus dilalui dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang menjadi kesiapan panitia berdasarkan apa menjadi tanggung jawab panitia lokal lah. Adapun berikutnya nanti kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Belmawa, juga tim juri. Nanti kesiapan panitia kita juga akan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim juri. Saya kira demikian Pak Kino dan Bapak Ibu juri serta kawan-kawan Belmawa serta panitia di UMM. Jadi prinsipnya ketika tadi disampaikan Pak Kino, kami selalu siap untuk menyukseskan acara Belmawa, juga tadi menyiapkan generasi yang ke depan itu berwibawa, kokoh, dan berkualitas. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nusbuki atas paparannya dan tadi sudah menjelaskan untuk logo tadi mengenai makna atau arti masing-masing yang tentunya ini memberikan semangat ya kepada didik mahasiswa nanti dalam itu kegiatan budaya. Monggo nanti kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan ke Prof. Didin atau yang lain sekiranya akan memberikan masukan terkait dengan logo ataupun yang lain-lain. Kami persilakan Bapak Ibu, Prof. Didin barangkali monggo. Kalau tentang logo saya sudah setuju aja. Oke, siap, siap. Itu Prof. Uyu biasanya itu yang suka ini dengan logo. Yang bagian detail. Siap. Gimana Prof. Uyu? Ada sependapat Ah, untuk yang logo? Gini, itu mantap banget tuh ya. Assalamualaikum Pak Warek, ya, Bapak semua ya Pak Kino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu mantap tuh karena
terjadi baru ini kan kolaborasi di dua kegiatan. Iya. Jadi logonya atau maskotnya itu apa di situ memperlihatkan kolaborasi. Tapi apakah yang sebelum-sebelumnya Pak Kino ya dan Ibu Bapak yang lainnya ini Pak Warek ya tidak dihitungkan tahunnya Pak? Mohon maaf, tahun apakah di situ jangan-jangan nanti kan kalau tidak ada tahun gitu ya. Jadi Oh, kayak tadi itu belum ada tahunnya di logonya itu. enggak belum kelihatan gitu Pak Kino atau Pak Warek ya Pak Didin Ya, gitu ya gitu Ya, sebaiknya ditambahkan tahun karena kan ya tahun ini spesifik ya gabung dengan ya KKI. Kalau ya itu tahun sebelumnya kan tunggal ya Prof Uyu ya. betul Bunda betul ya nah, begitu Oke, siap ya Prof. Itu Nanti itu Pak menyesuaikan itu maskot ya Pak Nur ya, maskot maskot ya. ya. ya Yang nah nanti biasanya ya direplikasikan dalam bentuk ada boneka begitu ya Pak Nur Oke, ya. ya oke siap Bu. nanti itu untuk yang membawa anugerah disertai maskot itu ya Maskotnya, oke, oke, ya oke, baik Pak oke Prof. ya ini sekalian aja ya Pak Kino Pak Warek Pak Didin dan Ibu Pak semua nanti jadi ada beberapa pengalaman yang sudah Pak Warek ya di IPB juga 2 kali belum bisa menghadirkan pucuk pimpinan ya, pemerintah daerah. Ya. Kemudian di Jember baru ya. Terus di di Udayana juga tidak dimunculkan. Nah, kalau di sini jadi kan begini nih. Ini di luar yang mungkin yang sudah terakomodir mah nggak apa-apa lah gitu ya. Ini yang belum terakomodir dan kemarin belum dibicarakan Ibu Bapak saya kira. Jadi misalkan nanti itu kan ada yang ya setelah dipilah ya berdasarkan proses penilaian yang begitu ketat dan secara gradual. Nah itu nanti pada klimaksnya itu kan. Nah ya kalau saya di mana para adik-adik mahasiswa ya, itu menorehkan hasil ya yang bisa dipertanggungjawabkan praktek baiknya, baik yang tangible produknya maupun intangible. Nah itu kira selayaknya juga pimpinan daerahnya ketika nanti ada seminar ya, nah itu ditampilkan Pak Warek. Syukur kalau sekarang di UMN misalkan di kabupaten mana atau di kota mana yang di situ di Malang. Nah, ada yang praktek baik dari produk luarannya itu. Ya, itu ya syukurlah kalau bisa di situ menghadirkan pimpinan daerah ya, Pak Bupati, kalaupun tidak dulu itu pernah kepala dinas. Jadi nanti dipilih. Nah, syukur kalau sudah ditentukan oleh Pak Warek ya bersama tim panitia dari UMM itu sehingga nanti bisa memberikan bagaimana kolaborasi sehingga mulai dari pemerintah ya atau JO dan juga NGO terutama ini JO sehingga memberikan satu kontribusi yang berdampak ya kepada ya dengan perguruan tinggi dengan Ormawa dan tim pelaksana sehingga nanti di situ dinas-dinas terkaitnya juga ikut begitu ya ikut sehingga betul-betul untuk keberlanjutan program ya ini menjadikan satu jaminan di samping kan nanti tentunya ini yang ada di dalam panduan itu menjadi desa binaan. Nah,
Sebab keberlanjutan ini salah satu ya itu dari prinsip dari pemberdayaan gitu ya. Jadi keberlanjutan ya, terus juga produk kemandirian dan sebagainya. Di samping ada jaminan-jaminan lain baik secara internal maupun ya tadi yang eksternalnya itu. Nah, itu sehingga support system yang ada pada tataran perguruan tinggi sudah jelas mengalir dengan tata kelolanya sampai ke desa. Dan support system secara eksternal dan disitulah akan memperlihatkan kreativitas ya dan mungkin inovasi ya dari adik-adik kita Ormawa dan tim Laksana juga dosen pendamping ya dan unsur-unsur yang lainnya. Nah itu barangkali ini awal ya. Ini saya harapkan bisa karena ini akan memberikan satu motivasi Pak, kepada yang lain walaupun ini hanya testimoni atau sampel sifatnya tapi dipilih pada klimak itu yang memang dianggap mumpuni, syukur ya ada di lingkungan yang sekarang misalkan UMN menang di desa mana, kabupaten mana sehingga bisa mengangkat bupatinya. Di samping ya kita ingin terus menggelorakan bahwa PPK Ormawa ini betul-betul menjadi harapan kita semua dan menjadi daya ungkit atau daya dongkrak walaupun hanya torehannya ya sangat-sangat kecil tapi tadi itu dengan apalagi sekarang ada spirit kampus berdampak. Nah itu walaupun kata Pak Kino tidak harus menonjolkan berdampak tetapi nanti akan terwujud di dalam perubahan setelah ini bisa berkelanjutan. Itu saja sementara Prof. Pidin, Pak Warek, dan Pak Kino, Ibu Bapak semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Uyu atas masukannya. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dipersiapkan oleh Pak Subeki dan tim ya, khususnya tadi kaitannya dengan dinas-dinas tadi ya, ataupun pejabat-pejabat yang terkait gitu ya. Nanti bisa dilibatkan, bisa diundang karena memang sebagai informasi Pak Subeki bahwa kegiatan PPK Ormawa sebelum-sebelumnya memang kami mengundang ya tadi ya kepala-kepala daerah yang memang itu menjadi logus. Bahkan waktu di kemarin di terakhir itu kemarin di ini ya di Indonesia itu ya, itu juga kami mengundang ya. Mengundang ya Iya betul. di Singaraja Di Singaraja ya. Singaraja itu juga kami Ya. mengundang. Mungkin itu monggo nanti Pak Subeki. Oke, Pak. Jadi kita siapkan ini. Saya kira memang seperti yang sering disampaikan juga Prof. Parmin itu kan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, ini nanti juga Ya. kalau memang ini kan sekaligus kita undang secara resmi untuk hadir di acara-acara kita. Oke, siap-siap. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, monggo mungkin Bu Min atau Prof. Parmin, Bapak Ibu yang lain. Saya Izin juga Pak ingin Gino mau bertanya ke Pak Warek, Pak Nur. Mungkin nanti mohon di pelaksanaannya terutama kan tadi maskotnya ada 2, ada KKI dan Abdidaya. Apakah nanti ada sinergi dalam pelaksanaan? Artinya apakah audien dari Abdidaya juga bisa untuk mengikuti KKI atau sebaliknya begitu Prof. Nur ya? Nanti mungkin karena memang kebetulan ini kan maskotnya sama, jadi artinya hajatnya kan berbarengan begitu. Apakah strict berpisah masing-masing atau bisa saling menikmati tanda petik begitu Pak Nur? Dalam rondon acaranya terutama ya Pak Nur ya, yang sangat strict karena nanti kan ada sarasehan, ada expo segala macam untuk Abdidaya. Ya. Langsung Pak Gino. Ya, persilakan Pak Subeki. Bu Prof. Jadi kenapa dulu usulan dari Pak Kino itu digabung itu dalam rangka suasana itu dibangun lebih meriah. Jadi kalau satu-satu nanti khawatirnya kan tidak terjadi kolaborasi. Nah sehingga memang kita desain apa yang dimiliki KKI nanti kan peserta yang lagi rehat misalkan dari PPK Ormawa kan juga ada
supporternya itu bisa menikmati lomba di KKI. Lalu supporter dan tim dari KKI bisa juga lihat produk-produk dari Abdidaya ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Abdidaya. Sehingga harapan kita itu suasana itu hidup. Itu. Nah, kemudian nanti desainnya kan kita juga harus ngecek yang lomba KKI dengan para juri yang ada di Abdidaya ini. Mana nanti poin-poin yang sesi yang bersama-sama, ada sesi yang secara mandiri bisa saling melihat, jadi saling menikmati apa yang ditampilkan oleh eh, kontestan dari Abdidaya maupun KKI. Kalau KKI kan karena sifatnya dia kontes ya melihat di lapangan. Nanti kalau Abdidaya mungkin di presentasinya harus ada hal khusus, tapi kalau pameran kan bisa dinikmati bareng-bareng. Itu Bu Min. Baik, terima kasih. Dan saya izin menyampaikan ya ke Bapak Ibu tim pengembang dan tim penilai atau reviewer untuk kegiatan Abdidaya tahun ini mengapa bergabung ya dengan KKI. Ini nih sebenarnya ada latar belakangnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di tahun 2025 ini kami mencari tuan rumah yang bersedia gitu ya, membantu kami itu sangat sulit itu ya. Sehingga kemarin UMM bersedia menjadi tuan rumah KKI dan Abidaya. Kemudian ada ide, oh kalau gitu digabung supaya pelaksanaan juga lebih efektif, efisien dan meriah sehingga digabung. Tetapi memang ini juga sejalan dengan arahan Pak Menteri bahwa beliau itu sudah menyoroti ya kok kegiatannya untuk hari mahasiswa itu cukup banyak dan hampir tiap minggu itu nantinya di akhir tahun ya mohon maaf ya itu melakukan kegiatan. Nah, sehingga ada arahan apakah mungkin nantinya kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan bisa kolaborasi bisa dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini untuk yang Abdidaya, ini kenapa kemarin kami gabung dengan KKI karena kebetulan tuan rumah itu. Tapi ke depan kami akan minta masukan Bapak Ibu tim pengembang untuk Abdidaya itu nanti kira-kira kalau akan disandingkan dengan ke kompetisi lain kira-kira yang tepat atau yang mirip yang mana gitu ya. Karena memang untuk saat ini kami mendapat limpahan kegiatan kompetisi dari Puspres itu cukup banyak dan ini akan kami tata gitu ya untuk pelaksanaannya itu mana-mana yang nanti bisa kita samakan atau bersamaan gitu ya. Sebagai contoh untuk yang NUDC dengan KDMI dan mungkin nanti akan kami tambah untuk tahun depan dari NUDC KDMI itu nanti kira-kira bisa tambah kegiatan apa. Misalnya, apakah di sana bisa kami gabungkan dengan ONMIPA-nya karena memang sama-sama kompetisi bidangnya itu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang melatar belakangi mengapa untuk Abdidaya tahun ini kami gabungkan pelaksanaan dengan KKI. Tapi sekali lagi, ini baru uji coba dan tahun depan memang sesuai arahan diminta untuk menggabungkan. Sehingga nanti kami akan petakan mana-mana yang kegiatan kompetisi yang bisa digabungkan pelaksanaannya. Sehingga nanti saat kami menawarkan perguruan tinggi, rata-rata perguruan tinggi sudah tahu bahwa nanti tuan rumah 2025 itu ada beberapa kegiatan yang gabung. Mungkin itu Bu Min dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin ada lain, kami persilahkan. Untuk Bu Lin barangkali, untuk yang KKI akan menambahkan. Saya sedikit aja Pak Kino. Oh, ya Saya siap. pikir ini juga sudah dilakukan oleh panitia. Maksud saya begini, semarak di dunia nyata itu kadang-kadang juga harus diwujudkan dalam bentuk semarak di dunia maya sekarang ini gitu. Jadi nanti mohon agar tidak lupa juga menyemarakkan dalam berbagai aplikasi dunia Publikasi. maya dari mulai Instagram, kemudian apa Facebook atau apa sekalian. Jadi betul-betul bisa terpublikasikan dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian apa yang kita lakukan ini juga diketahui atau dilihat oleh orang banyak gitu. Ini salah satu itu saja sebetulnya. Terima kasih Pak Kinam. Baik, terima kasih Prof. Bidin. Siap, insya Allah nanti kami
dalam publikasi tentunya akan menggunakan beberapa media, Prof. Dan insya Allah nanti akan ini ya dibantu oleh teman-teman IT dan yang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin nanti termasuk itu Pak Kino, mengunggah output ya, maksud saya video-video yang dari para peserta ke dalam YouTube misalnya begitu, sehingga kemudian itu bisa jadi merupakan pertama sebagai publikasi, yang kedua juga untuk menghindari publikasi supaya gampang terdeteksi. Itu kan kalau sudah ada di YouTube misalnya kita punya gitu, ketika ada duplikasi itu akan muncul semacam peringatan, ini sudah ada sebetulnya gitu ya gitu ya. Jadi Oke. itu termasuk juga pada akhirnya ini juga mudah-mudahan jadi alat untuk menjadikan teknologi yang dibawa oleh anak-anak kita ke daerah itu bisa diduplikasi atau direplikasi untuk dimanfaatkan lebih jauh mungkin di desa yang mungkin jauh di ujung Indonesia Timur ke ujung Indonesia Barat atau sebaliknya yang seperti itu. Jadi ini kan sangat bermanfaat ya gitu. Kita menanamkan anak-anak untuk Pak Iki berjariah berjariah ya. Jariah Oke. dalam bentuk apa? Aplikasi teknologi dalam Aplikasi. pemecahan masalah nyata. Non, terima kasih Pak Kino. Oke, baik, Prof. Didin. Jadi izin update untuk yang hasil-hasil ya karya adik mahasiswa, khususnya yang pemberdayaan masyarakat, memang sebagian ya sudah ada di YouTube, Prof. Jadi saat adik-adik mahasiswa melaksanakan kegiatan di masyarakat, memang didokumentasikan, kemudian juga diupload di YouTube. Mungkin Mbak Jadi bisa Nit atau bisa yang itu teman-teman yang lain bisa Nah, menambahkan. misalkan kan Terima kasih. yang di Jawa Barat sukses kan, kalau cocok bisa diterapkan oleh Oke, saya kira nanti ya kami panitia bisa juga membuat resume, jadi kegiatan dari setiap tampilan adik-adik nanti, yang misalkan klaster apa jadikan satu sehingga menjadi luaran panitia masuk di YouTube, kemudian di IG ya mungkin nanti kita perpat Prof. Didin, Ya, sehingga nanti juga bisa kita publish berdasarkan panitia. ya. Karena memang kami ini Ya. menyelenggarakan itu ya harus minimal ada 4P. Jadi sukses penyelenggaraan, sukses publikasi, ada prestasi, jadi diakui oleh publik, pengakuan. Ya. Nah, gitu. Ada satu lagi Pak Warek. Gitu, Bro. Ada satu lagi. Apa P satu lagi? Akuntabilitasnya. Oh, Akuntabelnya. Berarti P4 tambah A nanti, P4A. Ya. Nah, kita gunakan gitu P4 ya. dulu. Nah, jadi begitu Pak 5P Warek. aja, 5P bertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Ya, Bagus. ya. Bagus Prof. Didin ya. P5 gitu. Ya. Jadi gini tambahan dari Prof. Didin, Pak Warek, Pak Kino ya, Oke. Bapak semua. Ya. Jadi Ini nanti kita saya hakikan ingin, itu. Kita hakikan gitu. Ya, bagus tuh. Ya, P5 ya. P5 Jadi, gitu. Pancasila ya. Nah, jadi ini kan kebetulan juga Pak Warek. Ini juga Oke. Pancasila. Karena Oke. ini kelima, Pak. Ini Oke. tahun kelima, Pak. Oh, tahun Yang di UMM itu. Tahun oke, kelima. Tahun Ya. kelima. Oke. Tahun kelima gitu ya. Jadi mohonlah tadi itu media itu di blow up lah. Bagaimana nih caranya nih? Ya, tadi itu dari Prof. Didin itu. Jadi sebab ini bisa menyebar itu karena media kan. Gitu ya. Jadi karya-karya. Jadi kalau setuju tema Abdidaya sekarang itu saya dengan Prof. Parmin dan Kiai Cipto ya. Ini ada nggak masuk nggak Kiai Cipto nih? Jadi Prof. Didin ya, mahasiswa berkaya, masyarakat berdaya untuk Indonesia Jaya, ya, gitu ya. Atau kalau mau kita itu ke pemerintah, nah itu untuk Indonesia sejahtera. Nah itu mah kata Prof. Parmin itu ke pemerintah kan gitu ya katanya. Nah kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Didin, saya kira kesuksesan praktek baik itu non jauh dari timur ke barat ya, dan juga di tengah gitu ya. Kalau saya selalu sekarang tidak dari barat ke timur Pak,
Di timur ke barat. Tidak dari Sabang ke Merauke, tapi dari Merauke ke Sabang. Sebab matahari juga terbitnya dari timur, Pak Warek. Oh, iya. Nah, jadi menurut saya ya itu Prof Didin apakah tidak diharamkan kan? Kalau sekarang torehan-torehan dari barat diterapkan di timur ya oleh rekan-rekan adik-adik ya mahasiswa gitu kan dari perguruan tinggi ini ke ini gitu untuk direplikasi ya diseminasi yang lain. Saya kira itu nggak jadi ini apalagi kita dalam satu ikatan PPK Ormawa. Saya kira itu lebih bagus ya. Jadi misalkan sukses, kondisinya sesuai, situasinya sesuai, geografi sesuai, itu saya kira bisa juga gitu ya untuk tahun berikutnya. Begitu tambahan aja sedikit. Terima kasih. Kalau lihat pernyataan Prof. Uyu tadi kok sangat Muhammadiyah sekali ya. Langsung gunakan matahari, nyinari kan. Ya, Jadi dari terbit timur ke barat ini ya, Muhammadiyah, memang pelaksanaannya Muhammadiyah. ya pas. Yang disinari bumi, Pak Didin ini. Pak Ini Didin ini Muhammadiyah yang disinari. Madiyin ini. Kalau Mohon NU izin, mata air ya Pak ya? Iya. mohon izin Bapak Ibu Pak Eki, terkait media sosial. Memang untuk Abdi Daya kita memang sudah punya media sosial yang dari tahun-tahun sebelumnya selalu kita gunakan begitu Pak ya. Mungkin nanti username dan passwordnya akan di-share oleh Mas Gilang ke ketua tim pelaksananya Pak ya, atau tim humasnya begitu ya Pak, untuk melanjutkan eh, postingan-postingannya begitu. Itu yang terkait media sosial Pak Eki. Kemudian untuk yang selanjutnya, karena memang untuk panduan Abdi Daya di tim pengembang dan tim reviewer sudah final Pak Eki. Ya. Jadi kita total, saya izin share screen. Untuk total untuk total kelompok pesertanya tetap ada 5 kelompok peserta Pak Eki. Di mana untuk yang pertama kelompok peserta tim pelaksana ini ada Apa 13, dibesarkan lagi, Pak? ya Pak, Oke. ada 13 kategori dengan total 52 penghargaan Pak. Jadi satu kategorinya ada 4 pemenang. Kemudian untuk yang kelompok peserta Ormawa ada 7 kategori, totalnya 28 penghargaan. Untuk dosen pendamping ada 5 kategori, perguruan tinggi juga ada 5 kategori, mitra kolaborasi ada 3 kategori Bapak. Nah, itu Kemudian, ditulis nanti, Pak. Tulis iya Pak, 3 tadi saya kategori supaya kirim. kita jumlahnya. Ya. Kemudian untuk yang kategori poster, video dan expo ini, untuk poster dan video ada 5 kategori Pak. Kemudian untuk stand expo ini memang ada 1 kategori tambahan. Ini stand expo terfavorit begitu Pak. Ya. Cuman pemenangnya hanya ada 1 begitu Pak ya. Ini yang terkait kategori. Kemudian yang selanjutnya sarasehan kita sesuai seperti tahun lalu. Sarasehan ada 4 sarasehan. Untuk sarasehan 1 kelas perguruan tinggi, kemudian sarasehan kedua dosen pendamping, kemudian sarasehan Ormawa dan sarasehan mitra Pak. Begitu. Itu sih Pak yang berbeda, memang ada 1 kategori tambahan terkait stand expo terfavorit. Nanti untuk mekanisme detailnya bagaimana teknis penilaiannya akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Eki dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian panduan Abdi Daya ini akan kita sosialisasikan di tanggal 30 September 2025. Jadi untuk saat sosialisasi tersebut mohon kesediaan juga untuk tim tuan rumah untuk memaparkan Pak Eki ya terkait sarana prasarananya venue selama Abdi Daya Ormawa. Begitu Pak Eki. Mungkin ada tambahan lain Bapak Ibu tim pengembang jika saya ada yang kurang. Mungkin saya nanggapi dulu
Oh, Mbak iya Dini, iya Pak. karena kaitannya tadi di Prof Min kan menyampaikan apakah ada kolaborasi, misalkan di sini tadi kan ada Sarasehan. Nah, nanti ketentuan Sarasehan itu apa murni hanya untuk PPK Ormawa atau bisa kolaborasi? Misalnya dosen pendamping kan bisa juga dibagi. Kalau pemaparan umum bisa bareng-bareng kayak kelas perguruan tinggi misalkan pertama. Mungkin para pimpinan-pimpinan baik membahas PPK Ormawa karena kalau yang di KKI ini kan tidak seberapa banyak ya. Sehingga kalau misalkan bergabung ya mungkin tinggal penyesuaian temanya. Terutama yang Ormawa tadi. Kalau Ormawa ini kan bisa jadi ada pimpinan Ormawa bisa hadir untuk yang kebetulan tidak diundang di Abdidaya tapi kampusnya lolos di KKI. Nah, apa pimpinan Ormawanya juga bisa ikut bergabung di Sarasehan atau tidak? Nah, ini tentu kami meminta penjelasan dari tim pengembang maupun reviewer ini. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eki. Ini Bapak Ibu, tim pengembang, tim reviewer bisa menanggapi. Mbak ini kalau KKI itu individu atau Ormawa dia basisnya, Mbak? Tim mahasiswa, Bu, Oh, bukan bukan kelembagaan ya. Ormawa. Iya, Hmm. bukan itu. Kelembagaan karena dia juga punya LSO, juga mungkin UKM lembaganya. Oh, jadi tidak bebas ya, Pak? Bukan Pada individu organisasinya. ya, Pak Prof Nur. Bukan. Karena Jadi tim yang tim. biasanya punya Oh lembaga iya. semi otonom Ya, yang jadi praktis Oh. berarti sama ya dengan ya PPK Ormawa. diakui Oh iya, sama lembaga iya. intra itu. Tuh. Kalau saya ya, ini Pak Warek ya, Ya. dan ini izin Prof Didin ya. Yuk. Kalau saya untuk Ormawa karena sifatnya bisa saja generik kan gitu ya. Untuk penguatan dan sebagainya, saya kira itu bisa nyambung Pak. Ya, hanya tadi itu mungkin organisasinya kan kelompoknya, tapi ini kan legal kan gitu ya, yang ada di Ya. dalam kampus begitu. Nah itu saya kira satu untuk Ormawa dan dosen pendamping Pak ya. Nah itu dosen pendamping saya kira bisa masuk kan ke situ Ormawanya. Saya kira itu bisa masuk Pak. Hanya mungkin tadi tentang banyak tidaknya kan kalau di PPK Ormawa saya kira lebih banyak dari KKI itunya apa pesertanya ya Pak ini Pak Warek Ya. itu. Jadi kalau saya sangat itu ya supaya nanti ada pengalaman lain juga kan. Jadi mereka saling menyadap informasi ya yang itu sebagai pengalaman. Oh iya ternyata ya ada seperti ini kan. Oh iya ada juga seperti ini. Nah itu jadi saya kira itu lebih bagus kalau menurut saya ada kolaborasi di situ, hanya nanti secara teknis itu tinggal diatur saja karena memang sebelumnya ini belum terjadi kan begitu. Nah, bahkan kan Pak Kino tadi memohon untuk dipikirkan untuk tahun-tahun berikutnya ini tidak tunggal kan, bisa ganda. Hanya gandanya kalau sekarang kan sebenarnya dengan PKI mungkin nanti yang lebih itu ya kedekatan ya, rumpunnya dengan apa yang ada kegiatan-kegiatan Belmawa itu atau Ormawa itu bisa bergandengannya atau kolaborasinya di situ. Itu mungkin Pak Warek ya kalau menurut saya ini pribadi. Ada salam Pak Warek dari Pak Agus Sani, Profesor Agus Sani dari UMSU. Saya kemarin ngobrol panjang di teleponnya. Jadi katanya nanya, Kang katanya, di mana untuk Abdidaya tahun ini? Insya Allah itu di Habitat. Begitu Pak Warek. Siap Prof, salam balik untuk beliaunya supaya ketemu nanti di acara. Terima kasih Prof Uyu. Ini Bapak Ibu yang lain. Ini berarti nanti buku sakunya isinya 2 ya, KKI dan Abdidaya ya.
buku saku teknis, misalnya Rondon KKI ada di situ, Rondon PPK Ormawa ada di situ, sehingga kedua acara itu terbuka saja. Artinya mau dari tim KKI ingin hadir di dalam Sarasehan, silahkan, karena dia juga nanti bisa memastikan apakah dia bisa hadir pada waktu yang sudah ada di dalam buku itu. Demikian juga dari tim PPK Ormawa, ketika ingin melihat kontesnya, dia bisa menyesuaikan waktunya, apakah dia sibuk di dalam Expo Abdidaya. Jadi artinya di dalam buku saku nanti yang akan dibagikan untuk seluruh peserta di awal mereka datang, itu sudah memuat dua kegiatan tersebut, apa tidak, Mbak? Sebaiknya sih ada dua-duanya ya. Iya Ibu. Bagaimana Pak Eki? Eh, untuk buku sakunya jadi satu begitu ya Pak? Ya, tentu terima kasih. Bu. Jadi nanti Mbak Ninit, karena ini kan awalnya kegiatan seperti kami juga membuat rencana kegiatan ini kayak kepanitiaan yang jadi satu ya untuk open closing itu kan yang bisa jadi satu. Karena untuk pendamping Abdidaya ada panitia sendiri, untuk KKI ada sendiri. Nah, ini tinggal disepakati. Kalau nanti dua-duanya terbuka ya berarti buku satu wujudnya. Tapi kalau nanti dua ada sisi-sisi yang nanti sinergi. Misalkan tadi Sarasehan berarti nanti di KKI ada, di Abdidaya ada. Tapi mungkin ada yang di KKI Abdidaya tidak ada yang di Abdidaya KKI tidak ada. Misalkan hanya split dua juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat terbuka sama-sama, randinya sama, ya tidak apa-apa juga. Sehingga kami panitia lokal nanti ada model kalau Sarasian dari mana saja yang ikut biar dia daftar. Sehingga kami juga punya target peserta. Karena kan kalau yang kelihatan sinergi kan di apa ini Sarasehan ya, Lokakarya ini yang bisa diikuti. Kalau kegiatan yang lain kan mandiri-mandiri, KKI sendiri, Abdidaya sendiri. Ya, kalau Sarasian bisa bersama-sama misalnya. Nggih, gitu Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Eki. Nanti akan ada pertemuan kembali ya Pak Eki, lebih teknis lagi. Ini untuk Sarasehan bersama-sama itu waktunya akan sangat lama karena memang permasalahan spesifik untuk apa namanya Abdidaya dengan permasalahan spesifik untuk KKI kayaknya berbeda itu Pak Eki. Gimana tuh? Jadi nanti langsung ini aja, langsung digabung di depan tuh ada panitia KKI dan ada panitia Abdidaya atau seperti apa? Jadi artinya bahwa ketika kita bicara di Sarasehan itu bisa sekaligus ya menyangkut KKI, sekaligus juga menyangkut Abdidaya. Apa begitu Pak Eki? Nggih, nggih. Langsung Mbak Ninit. Ya, ya, ya. Nggih. Oh, nggih Prof. Jadi selama ini KKI itu tidak ada Sarasian Ormawa, dosen pendamping tidak ada. Kemudian dia langsung di aktivitas. Untuk pimpinan perguruan tinggi juga kadang ada, kadang kebanyakan juga tidak ada. Jika kalau sifatnya KKI ini yang ngikuti saja sebagai peserta, karena yang dievaluasi itu nanti adalah pada saat mau lomba, mereka ada evaluasi langsung. Jadi tidak di pelaksanaan ini ada lokakarya khusus tentang evaluasi. Karena yang lain peserta itu dia konsentrasi ke lomba. Jadi kalau misalkan ikut sifatnya sebagai penyerta peninjau. Mengikuti ya, Pak acara. Peserta peninjau. Ya, peserta peninjau ya. Barangkali nanti anak-anak itu kalau kelas Ormawa kan ada tim KKI sendiri, tapi mungkin BEM-nya juga ikut dampingi. Lah BEM yang dampingi beserta pimpinan LSO maupun UKM kan bisa bergabung dalam rangka barangkali ke depan dia bisa ikut PPK Ormawa. Nah itu. Iya. Diseminasi di program. Gitu ya. Memang sebagusnya untuk Sarasian di Abdidaya tetap konsisten saja dengan misi awal dari Abdidaya, yaitu menggagas bagaimana peningkatan peran dari Ormawa itu untuk pemberdayaan masyarakat. Nanti kalau tim dari KKI ikut, yang tadi yang sampaikan Pak Nur bahwa akan menjadi peninjau dan siapa tahu akan menjadi bahan informasi bagi
Ormawanya untuk ke depan tergabung. Nah, mungkin supaya ada nuansa keterlibatan dari peserta KKI dalam Sarasehan, nanti bisa juga di dalam Sarasehan Ormawa itu sedikit dibahas tentang bagaimana peran teknologi. Karena kalau kapal kan mungkin terkait dengan teknologi ya, Pak Nur ya. Dan teknologinya bisa lebih umum, tidak hanya masalah kapal, tapi mungkin itu yang perlu diperdalam sehingga teman-teman dari KKI juga dalam tanda petik peninjau, tapi juga ada kontribusinya begitu. Begitu barangkali untuk pengayaan supaya ada keterlibatan aktif dari peserta KKI jika ingin melihat atau bergabung dalam Sarasehan. Oke, siap Prof. Sangat prospektif. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Menit. Ya, Pak Cip. Assalamualaikum. Jadi mau menambahkan menit. Ini Pak Cip ada mana? Iya, Pak Cip. Terdengar Mbak ya? Udah. Iya, Pak Cip, terdengar. Dengar Kiai. Eh, Ya, Prof. siap Prof. Untuk jadi beberapa usulan memang cocok kalau waktu timeline kegiatannya itu bisa pas berdampingan Prof ya. Tadi ada apa namanya, misalnya ada stand, kan ada stand expo untuk yang apa namanya poster lain-lain, bisa jadi juga ada pameran-pameran hasil produk ini untuk Pak Cip, kayaknya sinyalnya jelek, Pak Cip, putus-putus. Di mana Pak Cip? Ya, hilang Pak Hilang. Cip. Di mana ini Pak Pak Cip? Cip lagi di Itu kebun lagi di durian hutan kayaknya. nih. Aduh, tidak ojring ini. Ini baru hujan di sana ini. Saya izin Hujan ya. menambahkan Ya, sedikit, izin Mbak Ninit. langsung masuk Silakan. dengan Oh, Lumayan. Pak Cip. kebetulan ini sedang berdampingan dengan Pak Prof Uyu. Hmm. Jadi tuker posisi dulu Prof. Nah, kenapa tadi nggak jadi satu aja, Bapak? Biar ketawa maninitnya. Izin Pak Prof. Bahwa Warek ya ketemu kembali. Tadinya Oh. ingin disandingkan kalau PPK Ormawa dengan Pimnas, tapi masalahnya Pimnas sudah ada di UMM tahun kemarin, Prof, ya, belum lama ya. Kita ikut di sana juga. Nah, tadi nyambung kegiatan PPK Ormawa supaya maksimal. Beberapa kali kegiatan kita hanya memamerkan poster dan produk yang sangat minimalis, Prof. Yang di meja stand itu, atau di meja poster itu kan hanya standnya kecil. Padahal produk-produk PPK Ormawa itu besar dan banyak. Apalagi yang satu perguruan tinggi itu produknya bisa macam-macam. Nah, harapannya di kali ini ya untuk memaksimalkan ada stand khusus ya. Bisa jadi tidak masuk Abdidaya, mungkin cari format yang lain yang kira-kira bisa memaksimalkan Abdidaya di UMM ini. Karena UMM punya tempat yang sangat bagus, tempatnya banyak, ya, banyak spot-spot yang bisa dijadikan pameran produk-produk PPK Ormawa juga. Itu baru usulan, Bro. Jadi ada kegiatan tambahan yang bisa memaksimalkan adik-adik memaksimalkan hasilnya kegiatannya di Abidaya tahun ini. Itu yang pertama. Mungkin bisa pola seperti pasar atau apa sehingga produk-produknya itu juga bisa langsung dijual. Kalau yang sekarang ini kan sementara ini hanya memamerkan produk contoh dan tidak langsung jual beli. Nah, bisa jadi ke depan atau misalkan ada perbedaan khusus di UMM ini bisa dimaksimalkan juga. Usulannya itu Mbak Ninit, ya, bisa dikolaborasikan dengan Pak Warek yang punya sumber daya banyak sekali di UMM. Gitu, Prof. Ya. Siap, Pak Cipto. Pak Egi mau menanggapi Pak Egi?
Oke, Pak. Ini terima kasih Prof. Pendamping Prof. Uju tadi. Heeh. Jadi, itu juga terkait hal-hal seperti ini, kami juga izin dengan Pak Sukino, karena nanti kan menambah sumber daya, Pak. Kalau fasilitas yang kita miliki ya, tapi kalau misalkan perlengkapan yang harus sewa dari luar, macam-macam kan kita juga harus menyesuaikan apa yang ditugasi Pak Sukino. Nanti, karena tahun ini kan terjadi efisiensi yang sangat sangat kuat lah kalau tidak masif ini. Sehingga kami juga nanti yang rasional gitu. Oke, Ya, gitu tenang Pak Pak. Nini. Om Su sudah senyum tuh Pak, sudah mau saya bantu-bantu Pak Sahran. Gitu ya. Siap, matur suwun. Iya. Pak Saran tadi mau menambahkan? Iya. Terkait dengan apa namanya Sarasehan tadi, saya kira memang butuh perhatian khusus juga kalau misalnya di Sarasehannya kita mau melakukan kolaborasi antara Bidaya dengan KKI, karena kan perspektifnya berbeda nih. Kalau memang mau di apa namanya fokusnya pada Sarasehan Abdidaya, maka saran saya kalaupun nanti ada tim peserta KKI yang ikut sebagai peserta Sarasehan, maka bisa jadi menjadi peserta pasif kan, karena kan pasti akan berbeda gitu ya. Mungkin mungkin untuk mendapatkan insight seperti apa PPK Ormawa, kata kalau nanti diikuti oleh Ormawa di KKI itu tahun depan bisa berkontribusi dalam program PPK Ormawa. Tapi kalau misalnya mau buat dua perspektif seperti yang dikatakan Bu Min tadi, peserta KKI juga punya kontribusi aktif di dalam Sarasehan itu, maka yang perlu disiasati adalah waktunya, saya kira. Waktunya perlu disiasati. Tapi kalau memang kita mau fokus pada eh, apa namanya esensi abdidaya yang mau disampaikan, tentu kan nanti akan berbeda perspektif. Maka peserta KKI-nya khusus di Ormawanya mungkin cuma bisa menjadi peserta pasif di situ untuk mendapatkan insight seperti apa PK Ormawa, kemudian eh, bagaimana mengikutinya gitu ya. Karena kan biasanya kan di Sarasehan Abdidaya itu kan kita bicaranya kan bicara kendala, kemudian masukan untuk tahun berikutnya gitu ya. Kan akan sangat berbeda dengan KKI. Tapi poin positifnya yang tergambarkan ke saya kira tahun ini Abdidayanya karena berkolaborasi dengan KKI pasti akan lebih lebih rame, lebih meriah dan akan lebih banyak tampilan-tampilan yang berbeda saya kira di UMM. Paling kan spotnya banyak tadi seperti kata Pak Cip ya, selain di mungkin selain di dom kemudian ada di kolam kolam bebek itu ya Pak Wahrek, kemudian di helipad misalnya gitu ya. Ada banyak spot-spot menarik saya kira di UMM yang bisa dijadikan lokasi abdidaya. Gitu Mbak Nini saya kira. Baik, Pak Sahran, terima kasih. Mbak Ninit, bisa Ya, lanjut? lanjut kemana, Prof? Oh, lanjut. Ya, lanjut. Ditutup. Terakhir Pak Egi. Saya sedikit, Prof. Oh, silakan Prof Beben. Mohon izin Bapak Ibu. Ini terkait pembukaan dan penutupan ini Bapak Ibu. Ini kan ada dua kolaborasi. Berarti kan di Abdidaya aja untuk penutupan itu sampai tengah malam dari mulai jam berapa kemarin itu jam 7 gitu. Jadi berarti kan ada dua kali kalau bisa Pengumuman. pemberian hadiah gitu. Pengumuman gitu, dua kali pengumuman. Berarti untuk closingnya berarti dari sore gitu. Seperti itu mungkin ya. Atau bagaimana? Berarti kalau misalnya mulai jam 8, kalau misalnya malam berarti itu bisa bisa jam 2 pagi gitu kalau selesainya. Misalnya seperti itu. Ah, Itu. Begitu Kalau juga saya, Kang Ben, itu bisa paralel, Kang Ben. oh bisa Ketika para itu maksudnya pembagian hadiah, itu bisa paralel. Dua Ya, tempat hanya gitu, Prof. waktu, ya hanya tempatnya yang harus memadai, Bunda Min. Jadi paralel aja itu. Hanya mungkin tadi memang akan memakan waktu juga gitu ya. Tapi kalau di situ lebih sedikit, saya kira kalau paralel karena abidaya lebih banyak dari waktu kemarin, saya kira tidak akan terlalu ini memakan waktu. Begitu kalau saya berpikir jawaban ini. Nah, Bunda Min dan Ibu Bapak semua sekaligus ini.
bagaimana supaya kita masih bisa melihat rekam jejak, ya, baik yang multi years maupun yang masuk ke Abdidaya, diangkat sebagai testimoni dan untuk juga memotivasi, diberi kesempatan. Yang kemarin masuk Abdidaya itu produknya masih ada nggak? Bahwa itu berlanjut. Jangan kita ngomong-ngomong berlanjut, tapi sampai saat ini kita belum bisa melihat, ya, produk-produk, sehingga ditampilkan ketika tadi akan dibuka pameran yang lebih ini. Dan ini bukan hanya ini dimulai tahun ini dan untuk depannya, sehingga mereka oh iya. Nah, dan juga diberi slot tadi itu penghargaan, bentuknya apa walaupun tidak masuk ke dalam kategori. Saya kira ini itu baru yang sebelum-sebelumnya belum ada. Nah, ini perlu dipikirkan. Apakah ini baik, ya, akan memberikan satu bahwa ini programnya berkelanjutan benar, atau memang hanya kita menorehkan secara konsep berlanjut dalam pemberdayaan. Tapi kita tidak pernah juga memantau. Nah, ini saya kira momen yang bagus kalau menurut saya. Ini hanya sekedar usulan. Terima kasih. Saya kira tadi masukan dari Prof. Buyu juga nanti kita rekam, karena pada saat pembukaan kan kita juga harus lihat review Abdidaya sebelumnya, kemudian kesiapan panitia. Makanya nanti kan peserta itu bisa kirim video-video pendek sebelumnya, sehingga nampak gairah bahwa oh dulu begini, kemudian kesiapan kontingen begini sampai ke Malang. Oleh tim IT kita, tim yang kolaborasi juga nanti siap. Terkait dengan penyampaian Pak Sahran tadi, saya kira ya nanti Pak Sahran tinggal desain dari tim pengembang ini. Kalau tadi mengikutkan sedikit tentang teknologi yang berkolaborasi dengan KKI, dia merasa tersentuh. Tapi kalau digunakan peserta pasif, ya enggak apa-apa. Selama ini enggak ada memang di KKI tentang Sarasian Ormawa. Dia murni mengikuti pertunjukan kontes yang ada di lapangan. Kalau tadi di supportnya adalah kami buat di BBBan itu, kolam di depan itu, sehingga nanti peserta Abdidaya bisa melihat. Kemudian pada saat pameran, peserta supporter dari KKI bisa juga menikmati pameran dan bisa beli-beli barang yang dari pameran Abdidaya. Karena inilah biar kita mengundang tamu-tamu yang lebih banyak, sehingga apa yang ditunjukkan itu bisa dinikmati dan bisa menjadi inspirasi banyak mahasiswa. Terkait desain penutupan, ya tentu nanti kan cara kita menyampaikan pengumuman pemenang. Nah, makanya ini memang harus detail. Kami panitia akan mendetailkan ketika alokasi waktu, jangan sampai melewati jam 1 malam. Jadi peserta juga bisa disiapkan, dikasih arahan, sehingga cara menyerahkannya juga didesain agak lebih cepat, agar supaya tidak mengurangi rasa esensi dari penerimaan hadiah, tapi waktunya juga bisa flow-nya diatur, sehingga nanti secara teknis panitia akan mengatur itu, Pak Beben, ya. Itu. Makasih, Prof. Mbak Ningit, silakan. Bang Manit. Baik, Silakan Bu Min. kok silakan Bu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Kalau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke. Sepertinya sudah cukup karena Pak Kino sudah menampakkan videonya. Pak Kino Oke. ada tambahan Pak Kino? Izin mungkin sebelum ditutup. Jadi
terkait dengan konsep sarasehan ya. Saya kita tetap fokus ke yang abdi daya ya, karena memang untuk yang KKI tadi kan berbeda yang selama ini diimplementasikan. Jadi untuk yang walaupun ini digabung ya bersama, tapi untuk sarasehan kalau boleh usul tetap sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ya sebelum-sebelumnya, sehingga lebih fokus ya. Karena memang roh dari abdidaya memang berbeda ya. Jadi kalaupun nanti ya, ada peserta-peserta di KKI yang ingin ya bergabung di dalam Sarasya tapi sifatnya tadi ya sebagai peninjau ataupun pendengar, dan tentunya pasti tidak ada muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang ada di substansi Sarasyan di Abdidaya. Mungkin itu dari saya Mbak Nini dan Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun ini gabungan ya, tetapi untuk Sarasyanya saya kira akan fokus di Abdidayanya di PPK Ormawa. Siapa Pak Sukino atas arahnya? Pak Gino sudah selesai Pak Gino berkenan menutup Pak Gino? Oh baik, terima kasih dan alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini dalam rapat koordinasi Abdidaya 2025 berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Pak Subeki dan tim nanti bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga saat pelaksanaan tidak ada hal yang tadi yang tidak kita harapkan bersama. Pertemuan pada siang hari ini izin saya akhiri. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat Oke, terima siang. kasih Pak Gino, Pak Prof. Didin, Prof. Uyu, Prof. Sama-sama. Cip, Terima kasih. Ya, Prof. sama-sama Pak Sahlan, Warek ya. Umi, dan